Assalamualaikum anak-anak semuanya kelas 5. Hari ini kita akan mulai belajar kembali, masih dalam belajar dari rumah. Yuk, sebelum mulai belajar, disiapkan buku paketmu tema 6. Judulnya yaitu Panas dan Perpindahannya. Silahkan buka halaman 23. Hari ini kita belajar subtema 1, pembelajaran 3. Nah, pada buku halaman 23 perhatikan di situ ada gambar matahari. Ya, matahari adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis. Banyak sekali yang dapat kita ambil dari manfaat matahari. Salah satunya dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian. Yang kedua, bisa juga untuk mengeringkan makanan, padi, dan yang ketiga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, anak-anak, lingkungan manusia itu ada dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan juga budaya. Hari ini kalian akan belajar tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya. Kemudian, bagaimana sesungguhnya hubungan manusia dengan lingkungan alam itu? Mari perhatikan penjelasan dari Bu Guru ini ya. Nah, lingkungan alam itu terdiri dari dua, yaitu terdiri dari benda mati dan juga terdiri dari makhluk hidup atau benda hidup. Keduanya saling mempengaruhi. Benda mati mempengaruhi makhluk hidup pun sebaliknya juga mempengaruhi keadaan benda mati. Nah, contohnya yang pertama, benda mati dengan makhluk hidup. Adanya hujan dan tanah yang termasuk benda mati itu akan mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di situ. Curah hujan yang tinggi sangat cocok untuk tanaman yang suka dengan air, dan tanah yang subur itu juga sangat cocok untuk tumbuhan seperti palawija dan tumbuhan kayu-kayu besar. Yang kedua, hubungan makhluk hidup dan benda mati. Contohnya yaitu tumbuhan. Jika di lingkungan kita banyak ditanami tumbuhan, maka akan tercipta lingkungan yang sejuk. Selain itu, tumbuhan juga dapat menyimpan cadangan air tanah sehingga kita bisa memperoleh air tanah yang berlimpah dan juga jernih. Hubungan manusia dan lingkungan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan para nelayan, memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak tentunya. Hubungan yang kedua yaitu hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya untuk menanggulangi akibat musim kemarau yang panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, maka manusia mencoba membuat hujan buatan. Tentunya pembuatan hujan buatan ini menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, begitu anak-anak semuanya. Berarti jika daerahnya berbeda, maka tanaman yang dihasilkan pun berbeda. Tetapi ada satu kesamaan, yaitu semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Nah, berkaitan dengan itu, tahukah kalian kalau anak-anak itu memiliki hak? Nah, namanya Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu mengesahkan namanya Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada tahun
1989, tepatnya tanggal 20 November. Nah, Indonesia ini baru mengikutinya pada tahun 1996. Tujuannya yaitu memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh Indonesia. Sekarang bukalah bukumu halaman 33. Ada 4 hak anak pada Konvensi Hak-Hak Anak. Yang pertama yaitu hak kelangsungan hidup. Isinya yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan berhak memperoleh standar kesehatan yang tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu hak perlindungan. Anak-anak berhak mendapat perlindungan dari rasa aman, perlindungan dari kekerasan dan juga ketelantaran. Yang ketiga yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang. Kalian berhak memperoleh pendidikan untuk mencapai kehidupan yang layak, baik perkembangan tubuhmu, perkembangan moralmu, dan juga perkembangan sosialmu. Dan yang terakhir yaitu kalian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam segala hal, tentunya demi kemajuan bangsa Indonesia. Contohnya, kalian berhak untuk mengajukan pendapat. Nah, selain hak-hak anak, kalian sebagai seorang siswa juga punya hak. Yang pertama, kalian berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Yang kedua, kalian berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang kalian anut. Yang ketiga, kalian berhak mendapat pendidikan yang layak. Dan yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar seperti buku, beasiswa, meja dan kursi yang layak. Yang kelima, yaitu kalian berhak untuk pindah ke sekolah yang setingkat dengan sekolahmu sekarang atau yang lebih tinggi, misalnya ke SMP atau ke SMA. Tentunya jika kalian sudah melalui ujian. Yang keenam yaitu kalian berhak untuk memperoleh penilaian hasil belajar. Misalnya kalian sedang mengerjakan tugas, kalian berhak untuk mendapatkan nilai, dan juga kalian berhak mendapatkan hasil belajar selama 1 semester yang diwujudkan dalam nilai-nilai raport. Dan yang terakhir, kalian berhak untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal. Hal ini biasa disebut dengan akselerasi. Anak-anak bisa menyelesaikan SD 6 tahun menjadi 5 tahun. Nah, itu tadi anak-anak pelajaran kita hari ini. Bu Guru cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.